Hantaman pandemi virus corona tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tapi juga menggerogoti aspek perekonomian. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hampir mengeningkan seluruh aktivitas masyarakat. Alhasil, menggoreskan luka mendalam pada sektor perekonomian, tak terkecuali perekonomian DKI Jakarta yang merupakan provinsi pertama yang menerapkan PSBB sejak 10 April yang berlanjut hingga saat ini. Perekonomian DKI Jakarta babak belur dihajar musuh tak kasat mata yang bernama virus corona. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara year on year terkontraksi minus 8,22%. Angka ini merupakan yang terendah dalam waktu 10 tahun terakhir, meskipun tidak sedalam saat krisis ekonomi tahun 1998. Sementara itu secara kuartalan, ekonomi DKI Jakarta pada kuartal 2 2020 terhempas hingga minus 11,38%. Padahal sebelum ada pandemi corona, pada periode yang sama tahun lalu, perekonomian DKI Jakarta mampu tumbuh hingga 5% secara year on year. Sektor pariwisata dan turunannya seperti perhotelan, restoran, travel agent, hingga UMKM, serta sektor transportasi menjadi sektor yang paling terdampak adanya penyebaran virus corona. Kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah hingga penutupan pusat perbelanjaan dan juga tempat hiburan menjadi penyebab utama turunnya kedua sektor tersebut. Setelah itu diikuti oleh sektor industri pengolahan dan konstruksi yang juga turut mengalami kontraksi yang disebabkan oleh berkurangnya jam kerja dan sulitnya pasokan bahan baku. Melemahnya kinerja pada sektor-sektor tersebut berimbas pada terkontraksinya kinerja sektor perdagangan yang disebabkan turunnya permintaan rumah tangga dan bisnis serta terganggunya pasokan bahan baku industri. Penurunan kinerja perekonomian tersebut telah melemahkan daya beli masyarakat dan menyebabkan menurunnya konsumsi rumah tangga. Sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 64% dari total PDRB Jakarta terkontraksi cukup dalam, hingga minus 5,23% secara year on year, dan tak mampu lagi menjadi penggerak perekonomian Jakarta. Tak hanya itu, kondisi perekonomian yang tak pasti karena pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pihak menahan diri untuk melakukan investasi. Alhasil, investasi di ibu kota tanah air yang berkontribusi 34% pada perekonomian DKI Jakarta yang tercermin dari nilai pembentukan modal tetap bruto atau PMTB terkontraksi sebesar minus 10,36% secara year on year. Bang, Batagora 3, Somanya 2, tahunnya 1 ya. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Pada kuartal 1 2020, ekonomi DKI Jakarta memiliki kontribusi terbesar, yaitu 18% terhadap perekonomian nasional. Pasti juga Bang. Ya. Dalam sektor keuangan saja, hampir 85% perputaran uang terjadi di Jakarta. Meski lebih dalam dari kontraksi ekonomi secara nasional, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis perekonomian ibu kota akan pulih paling cepat. Oleh karena itu, menurutnya semua pihak harus berjibaku untuk disiplin mengatasi akar masalahnya, yaitu pandemi COVID-19. Senada dengan Anies, pelaku usaha pun optimistis perekonomian Jakarta akan pulih lebih cepat dari perekonomian nasional. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, DKI Jakarta merupakan pusat jasa sehingga ketika seluruh sektor usaha diperbolehkan kembali dibuka dan secara psikologis masyarakat tidak terbebani lagi dengan COVID, maka perekonomian Jakarta akan lebih cepat melejit. Adapun untuk menggerakkan kembali perekonomian Jakarta, ada beberapa poin yang diusulkan Sarman kepada pemerintah daerah di tengah PSBB transisi ini. Di antaranya memberikan bantuan langsung tunai, memberikan modal kerja ke UMKM, serta memberikan relaksasi PBB bagi dunia usaha untuk dapat bertahan. Yang saat ini disalurkan kepada pemerintah kepada masyarakat Jakarta itu jangan lagi diberikan dalam bentuk barang. Ya, jangan lagi diberikan dalam bentuk beras, mie instan, makanan kaleng, sirup dan segala macam. Tapi berikan dalam bentuk BLT.
ya, bantuan langsung tunai, uang tunai, supaya apa? Supaya biarlah mereka belanja sendiri kebutuhannya, dan itu akan menggerakkan ekonomi akar rumput. Warung-warung, toko-toko, pasar tradisional akan hidup gitu loh. Daripada misalnya pemerintah yang membelanjakan barang itu baru disalurkan kepada masyarakat. Nah, ini tidak terjadi perputaran daripada UMKM kita ini. Nah, UMKM kita ini terus terang aja dalam beberapa kesempatan kami disampaikan bahwa mereka ini sudah siap untuk bergerak kembali. Mereka sudah siap untuk membuka usaha kembali. Tapi mereka terkendala dengan masalah modal kerja. Mereka punya modal kerja selama ini sudah habis ya untuk kebutuhan rumah tangga mereka selama 3-4 bulan Covid ini. Nah, jadi artinya ini juga menjadi satu kebutuhan mendesak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah bagaimana memberikan modal kerja secara cepat kepada UMKM kita. Tidak banyak kok. UMKM itu hanya butuh sekitar 5-25 juta. Tapi dikasih hari ini, 1-2 hari lagi dia sudah langsung operasional. Dan itu sudah mampu menggerakkan ekonomi, dia sudah berusaha, dan dia mungkin sudah bisa merekrut 2 atau 3 tenaga kerja. Kan juga mahal ya, pengelola hotel, pengelola katakanlah apartemen, pengelola daripada pusat-pusat perbelanjaan, ya mereka kita tahu pendapatan mereka sebelum mereka sangat terganggu. Ini juga mungkin salah satu juga yang perlu dipikirkan, memberikan semacam keringanan atau kelonggaran untuk mereka untuk membantu bagaimana supaya pengusaha ini mampu bertahan. Sembari memerangi virus corona, perlahan perekonomian kembali digerakkan saat PSBB transisi. Apalagi kemajuan perkembangan vaksin virus corona turut menghembuskan angin segar bagi bangkitnya sendi-sendi perekonomian Jakarta. Ibarat makan buah si malakama, kebijakan PSBB untuk menahan laju penyebaran COVID-19 justru membuat perekonomian DKI Jakarta terperosok. PSBB transisi yang saat ini berlakukan diharapkan bisa kembali menggerakkan roda perekonomian Jakarta. Di samping itu, adanya perkembangan vaksin virus corona membuat angin segar bagi bangkitnya perekonomian. Tim Liputan CNBC Indonesia.